Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, mahasiswa dari Stikom Al Khairiyah semester 6. Di sini kami akan mereview pembelajaran tentang PBO, pemrograman berorientasi objek. Flashback materi. Oke, di sini ada tipe data ya. Tipe data integer. Tipe data integer adalah bentuk data untuk variabel yang mempunyai bilangan bulat. Nah, ini jenis tipe data integer yaitu ada short int, small int, long int, int 64 byte word. Di sini ada jangkauan-jangkauannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Short int itu kurang lebih 128 sampai 127 dan sebagainya. Lalu ada tipe data real. Tipe data real ini adalah bentuk tipe data yang variabel yang mempunyai nilai pecahan desimal. Di sini ada jenis dari tipe data real yaitu ada real 48, ada single, ada double, ada extended, ada com, ada currency. Nah, dan di sini di sampingnya ada jangkauan-jangkauannya juga. Real 48 jangkauannya 2,9 kali 10 pangkat min 39 sampai 17 kali 10 38 1,7. Lalu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini adalah bentuk tipe data yang mempunyai nilai true dan false. Jenis tipe data boolean yaitu ada tipe data boolean byte ball, word ball, long ball. Jangkauannya itu ada 1, 1, 2, 4. Lalu tipe data string. Tipe data string adalah bentuk tipe data yang untuk menyatakan karakter atau tulisan. Jenis tipe data string yaitu short string, ANSI string, wide string. Dan di sampingnya juga ada jangkauan-jangkauannya. Lalu kita masuk database. Nah, database ini sekumpulan berkas data yang terkomputerisasi dan dapat diorganisasikan atau menambah data, menghapus data, mengubah data, mengambil data, serta disimpan dengan cara tertentu. Delphi menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mengelola database. Berbagai format database dapat diolah dengan Delphi, contohnya yaitu database dengan format Paradox, terus DBase, Microsoft Access, ODBC, Sysbase, Oracle, dan lain-lain. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Access sebagai database-nya. Dalam database ada suatu perangkat yang bertugas untuk memanggil query basis data sesuai dengan kebutuhan yang bernama Database Management System atau DBMS. Di sini ada jenis-jenis database ya. Operational database itu digunakan untuk pengguna database dinamis secara real time. Lalu ada relation database. Relation database ini basis data yang organisasinya berdasarkan permodelan data relation. Lalu ada database warehouse. Warehouse ini digunakan kepada pelapor dan analisis data. Lalu ada distributed database. Di yang keempat ini memiliki penyimpanan data yang tidak berada pada penyimpanan yang sama. Contohnya yaitu Microsoft Access. Lalu ada end user database. End user database ini terdiri dari berbagai file yang dikelola dan dikembangkan oleh Enware Workstation. Baik teman-teman, kita mempraktekkan bagaimana caranya Microsoft Access mengoneksikan Microsoft Access ke Delphi. Jadi teman-teman bisa klik tombol start atau kita bisa cari kalau misalkan Windows 10 ya. Cari
Microsoft Access-nya dulu terlebih dahulu. Kita buat Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Lalu kita membuat database, terserah namanya apa, siapa itu. Di sini kita contohkan DB barang. Pada file nama tulis nama file yang akan digunakan. Lalu klik browse untuk menentukan drive dan folder yang akan digunakan untuk menyimpan file. Klik tombol create untuk menampilkan file baru database yang akan digunakan. Setelah itu, klik kanan pada table untuk membuat table baru. Tuliskan nama table yang akan digunakan. Isilah tabel dengan atribut yang akan digunakan dalam membuat program. Untuk membuat tabel yang lain menggunakan cara yang sama, yang membedakan adalah isi dari tabel sesuai dengan kebutuhan dalam membuat program. Nah, lalu kita membuat koneksi database dengan ODBC. Langkah pertama yaitu buka control panel, lalu pilih administrasi tools. Setelah itu pilih data source ODBC, lalu klik tombol add, klik Microsoft Access Driver yang MDB, klik tombol finish. Pada kotak data source name, isi dengan nama source, misalnya DB akademik, DB barang, yang database yang Anda buat. Lalu klik tombol select. Kemudian cari di mana lokasi tempat penyimpanan database Anda pada kotak list database. Lalu klik OK. Terus penerapan database dengan DLP untuk tabel yang Anda buat ya. Langkah pertama yaitu buat aplikasi baru, file new application. Letakkan komponen table atau tab BDE pada form. Pengaturan properti table. Bila menanyakan username dan password, Anda bisa ketik SYSDBA dan passwordnya itu master key. Lalu aktifnya dirubah menjadi true. Selanjutnya klik ganda table pada kotak kosong, klik kanan dan pilih add all file. Klik kanan kembali pada tempat yang kosong, pilih select all. Pada bagian yang terblok, klik kiri, jangan dilepas, seret dan letakkan pada form. Lalu letakkan komponen DB grid. Kita bisa cari di data kontrolnya. Pada properti data source, pilih data source 1. Langkah selanjutnya, letakkan komponen DB navigator, yaitu berada di data control. Pada propertinya yaitu dirubah data source 1. Selanjutnya letakkan komponen button atau di table standar, letakkan di samping DB navigator, ubah propertinya captionnya menjadi keluar. Lalu pilih form, ubah properti captionnya
Captionnya terserah, bebas, mau input data mahasiswa, mau ya sesuai dengan Anda yang dibuat. Kemudian aturlah tampilan dari masing-masing komponen sehingga akan mendapatkan hasil seperti di samping ini. Setelah itu run aplikasi. Apakah berhasil atau masih ada yang error. Lalu selesai. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan atau memberitahukan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat program menggunakan Delphi. Di sini kita udah membuat program konversi mata uang, yang mana teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini input data yaitu menggunakan grup box ya teman-teman. Dan hasil konversi pun sama menggunakan grup box juga. Lalu nama nominal rupiah, euro, dolar, ringgit, terus rial itu menggunakan label. Lalu untuk di sini teman-teman bisa lihat di sini bisa menggunakan edit 1, edit 2, edit 3, edit 4 dan sebagainya. Lalu terdapat konversi. Konversi, hapus, keluar. Itu menggunakan button. Kita lihat programnya ya. Jadi kita klik 2 kali di konversi ini. Nah, di sini udah ada programnya. Teman-teman bisa isi variabelnya terlebih dahulu. Ada rupiah, euro, dolar, ringgit, rial, dan itu menggunakan real. Lalu bikin, terus rupiah kita singkat jadi Rp titik 2 sama dengan str to float. Di sini edit 1 titik text. Ini euro titik 2 sama dengan rupiah dibagi 15410.86. Ini mata uang euro yang sekarang ya. Dan dolar, ringgit, rial pun sama. Yang bedanya yaitu mata uangnya berbeda. Kalau ringgit 14578 dan sebagainya. Lalu di sini edit 2 titik text. Kita rubah yang tadinya awalnya str to float, sekarang dirubah menjadi float to str. Edit 2 titik text itu mewakili euro, edit 3 dolar dan sebagainya. Nah, setelah program konversi selesai, lalu kita selanjutnya yaitu klik 2 tombol button hapus. Sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada edit 1 titik text, titik 2 sama dengan kutip 2 dan titik koma dan sebagainya. Edit 1 sampai edit 5 ya. Setelah itu kita selanjutnya button keluar, kita kasih program juga yaitu close titik koma. Oh iya teman-teman, di sini program konversi mata uang ini adalah tugas kuis individu.
Nah, setelah teman-teman sudah membuat programnya dari konversi, hapus, keluar, lalu kita running. Kita running akan keluar seperti ini. Program konversi mata uang kita ditujukan kepada nominal rupiah. Kita isi nominal rupiahnya, contoh 50.000. Lalu kita konversi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil konversinya euro 3.244 dan sebagainya. Itu mata uang yang hasil dari konversi rupiah. Setelah itu kita hapus dan keluar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau program selama presentasi ini, saya mohon maaf, karena manusia tempatnya salah. Kebenaran hanyalah pada Allah Ta'ala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.